Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kelas 5 kesayangan Miss Ina. Ketemu lagi sama Miss Ina untuk pembelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita akan review dari lesson 1 sampai lesson 4. Perhatikan penjelasan baik-baik karena ini adalah modal kalian untuk mengikuti PTS. Lesson 1, kita mulai ya. Oke, sebelum mulai mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lesson 1. Lesson 1 di sini kita bicara tentang hobi. Bagaimana mengungkapkan kebiasaan sehari-hari, bagaimana menceritakan apa yang kita lakukan menjadi suatu aktivitas harian. Kita menggunakan pola yang disebut dengan simple present tense. Dengan pola subjek, ada verb atau kata kerja penambahan s atau es, objek dan komplement. Nih, lihat ya. Ingat penambahan s atau es tidak pada semua verb, tergantung subjeknya. Jika subjeknya he, she, it, maka kata kerjanya baru mendapat tambahan s atau es. Ya, selebihnya tidak. Kemudian kata kerja yang menggunakan like, di depannya tambahannya itu ada tambahan ing. Ya, perhatikan contoh di sini. She likes singing. She subjeknya, likes verbnya, karena itu likes mendapat tambahan s. Ya, kemudian di depan like-nya kata kerjanya lagi mendapat tambahan ing. Jadi she likes singing. Jadi bukan she likes sing, tapi she likes singing. Likes-nya mendapat tambahan s. Yang kedua, they don't like dancing. Nah, karena subjeknya they, maka like-nya tidak mendapat tambahan s. Sedangkan di depan like-nya tetap mendapat tambahan ing. Yang ketiga, Mr. Rahman likes. Ini Mr. Rahman ya, kata gantinya he. Like-nya mendapat tambahan s dan fishing. Ya, fishingnya kata kerjanya mendapat tambahan ing. Jadi Mr. Rahman suka memancing. They drive to school every day. They subjeknya, drive-nya tidak mendapat tambahan s karena bukan he, she, it. To school every day. Every day di sini adalah keterangan waktu. Untuk simple present tense, keterangan waktu yang biasa dilakukan ada kata every-nya karena setiap ya, bisa every day, every week, on Sunday, on Monday, bahkan on weekends biasanya. Kemudian kedua, Sinta reads a book after lunch. Sinta reads kata kerja mendapat tambahan s karena Sinta adalah she, a book adalah objeknya, after lunch keterangan waktunya. Ya, sama seperti everyday, nih everyday setiap hari, after lunch setelah makan siang. Ini adalah keterangan yang biasa digunakan pada simple present tense. Kita perhatikan soal-soal di slide selanjutnya ya. Oke, kita kerjakan bersama-sama. 1. Nisa usually her mom in the kitchen. Nisa biasanya ibunya di dapur. Ya, jawabannya adalah membantu, help. Tapi help yang bagaimana? Apakah help yang biasa? Helped, helps, atau helping? Kita perhatikan subjeknya, Nisa. Nisa masuknya kepada she. Maka verbnya mendapat tambahan s. Yang benar adalah helps. Ya, maka jawabannya adalah yang C ini ya, helps yang mendapat tambahan s. Lalu yang kedua, I my room every day. Saya kamar saya setiap hari. Oke, jawabannya sama semuanya, yaitu menyapu. Sweep. Sweep yang bagaimana? Apakah sweep yang biasa, sweep, sweeps, atau sweeping? Lihat lagi subjeknya. Oh, di sini I, bukan he, she, it. Maka sweep yang biasa. Maka jawabannya adalah yang A. Sweep ya, bukan yang sweep. Sweep ini adalah verb kedua. Kemudian sweeps yang ini salah, kemudian sweeping apalagi. Yang kemudian 3, Hannah waters the flower. Hannah menyiram bunga. Waters di sini pengertian adalah kata kerja, ya, bukan air, ya, menyiram. Waters. Kenapa pakai tambahan s watersnya? Karena subjeknya he, she, it. Hannah termasuk she. Waters the flower. Berarti dia membutuhkan keterangan waktu. Keterangan waktu mana yang dibutuhkan? Karena dia aktivitas harian, maka everyday yang paling tepat, setiap hari. Kenapa tidak yesterday? Yesterday berarti lampau, sudah lewat, tidak bisa digunakan. Right now artinya sekarang. Lalu always bisa, tapi always biasanya letaknya setelah subjek. Hannah always waters the flowers, benar. Kemudian yang 4, we like. Nah, ada kata like, maka kata kerja depannya adalah yang mendapat tambahan ing, yaitu playing. Ya, bukan yang lainnya, playing. Jadi, we like playing badminton on Sunday, bukan play, bukan play it, atau plays. Oke, mudah-mudahan paham evaluasi 1 ya. Siap.